channel Salirum, rum rum rum. 안녕하세요. 지금 저는 channel YouTube Salirum. Gimana mendengar opening YouTube aku, Kak? Kaget banget, impressive. Agak kamsa dia nggak? Ya gila. Kamsa Gue berani-beraninya ngomong Korea depan Dihun. Kalau itu udah nggak malu. Kalau itu nggak malu itu dia orang Cikarang. Nah itu dia cuma ngaku-ngaku aja orang Korea. Kalau ini kan ada sangsengnya. Nana agak pokurowo gitu. Hanya saya berasa boleh perkenalkan diri dulu, perkenalkan keluarga. 안녕하세요. 보라라고 합니다. 반갑습니다. Iya, tangan suaranya. Emang kalau misalkan di Salimah ini punya penonton bayaran gitu kan, jadi biar suasananya naik. Jadi nggak gitu. perlu diedit dari situ. Nggak ada, emang udah di sini emang pendaftarannya agak sulit sini. Harus ini SNMPTN dulu. Kalau oke. Sebelum masuk pertanyaan nih, aku pengen kayak cerita dulu. Pertama kali kita kenal tuh lewat IG ya? Enggak sih? Lupa. Lihat IG terus follow. follow-followan biasa. Abis itu pernah ada yang kata Nggak tahu, ketemu di konser. ketemu di konser tapi kita belum kayak ketemu yang ngobrol banget gitu kan. Hai, say hi doang. Kayak kita kayak bertemu langsung kayak face to face gini ya kan ya. Baru pertama. Iya. Gimana, agak culture shock kah, Kak? Aku deg-degan banget. Ah. Oh my god, ini followersnya kayak udah berapa ratus juta gitu. Amin. Ya. Amin, sisanya mah goib. Canda goib. Maksudnya oke. Hari ini padahal hari ini aku sebenarnya nggak mau ngomong campur-campur bahasa Korea, cuman kayak agak malu aja gitu sebenarnya. Nakutnya itu kan bahasa Indonesia aja gue jelek, apalagi bahasa Korea ya kan. Tapi karena di sini ada Kabora ini adalah salah satu influencer yang mengajarkan bahasa Korea. 강해져 itu menjadi kuat. This Korean culture boleh. Yes. Boleh perkenalkan kayak Kabora nih content creatornya kayak gimana gitu, membuat konten apa? Aku macem-macem sih. Pertamanya aku ngajarin bahasa Korea, terus makin kesini kayaknya bahasa Korea doang kurang, jadi kayak aku ajarin kayak bahkan yang mitos-mitos, yang fun fact, terus culture yang culture shock juga, yang pokoknya yang aneh-aneh aku bahas semuanya. Terus yang TikTok yang kayak nyanyi-nyanyi gitu kan. TikTok yang duet-duet biar berasa orang jago gitu bahasa Korea. Tapi kan selain bahasa Korea nyanyi juga. Ya kan? Bisa kali sedikit kan tadi story aku lihat nyanyi. Gitu. Ayo boleh kali nyanyi cogem. Iya, cogem. Bener nggak? Maksudnya aku mau denger aja. Ini ada Mas Anang di sini. Boleh kali. Oke, kamu pasti tahu sih lagu. Oke. Kita nyanyi sama-sama ya. Oke. Komse mariga. Oh, mungkin karena gue beruang kali ya. komse mari가 한 집에 있어 아빠 검 엄마 검 애기 검. Bisa nggak sih kita masuk Indonesian Idol? Aku yes. Aku mau masuk Indonesian Idol sih as a pelawak gitu. Oh gitu ya? Yes. Kalian nggak sih Mama Mia? Aku mamanya. Tahu dari berapa sih? Udah ketahuan umurnya, oke. Canda Mama Mia. Oke. Nah, aku penasaran banget kan, kakak nih awal mula bisa bahasa Korea tuh belajar sendiri atau kayak gimana tuh awal mulanya? Aku pertamanya autodidak sih, 10 tahun, sekitar 10 tahun dari BWF. Aku tuh cinta Serius? banget sama Lee Min Ho, Gu Junpyo. Tim Kim Bum sih sebenarnya. Oke, lanjut. Cinta pertamaku tuh Kim Bum karena drama. Gu Junpyo banget. Gu Junpyo. Nah, terus Rambut keriting-keriting. Iya. Rambut keong ya. Iya. Terus kayak lagunya kan lucu kan. Aku kira ini lagu Mandarin, terus aku belajar kan. Tulisannya Korea ternyata, terus aku kayak belajar nulis-nulis. Terus akhirnya waktu SMP kan aku masih kayak lucu-lucu, masih agak bego gitu kan ya. Terus kayak untuk membantuku untuk menghafal dan untuk mencontek aku pakai Hangul. Pakai Hangul. Nah, itu prosesnya tuh tadi bisa sampai lancar waktu
10 tahun tuh kalau menurut Kak Bor nih apa sih yang paling sulit belajar di bahasa Korea itu? Sulitnya adalah melawan kemalasan. Mas Mira itu udah emang Gerci. udah dari hati banget. Terus kayak dari segi apa tata bahasanya atau belajar kayak apa sih namanya penulisannya gitu itu juga prosesnya lama juga kan untuk terbiasa. Apa ini tiba-tiba TikTok Papi Culo bisa dibeli Papi Culo ini ada Yang dipecat ibu yang maaf ya. Iya, oke, boleh lanjut, maaf kadang Ya, mengganggu. yang paling susah sih ini sih kalau ngomong tuh kan kayak dia tuh bahasa Jawa gitu, mirip bahasa Jawa jadi ada kesopanannya. Kalau misalkan iya. salah itu kayak bisa dianggap nggak sopan gitu. Oh Jadi iya. hati-hati banget. Itu kayak culture tentang apa sih namanya? Tingkat apa ya? Kayak bahasa Jawa itu pasti ada kayak gitu. Oke, gitu. Jadi harus hati-hati kalau soalnya bahasa Indonesia cuman kayak Kak gitu-gitu aja. Kalau Iya. sumuran kan kadang-kadang kayak nggak pakai Kak gitu kan ya. Jadi kayak gitu tuh jengurul agak orangnya tapi kalau misalkan udah sekarang hafal gitu kepuasan sendiri gitu nggak kayak kadang-kadang bisa idol ngomong apa kan gak usah pakai subtitle betul. gitu. Iya. Nah habis itu kalau misalnya bener nggak sih kalau misalnya biar bisa lancar bahasa Korea tuh pacaran sama orang Korea gitu? Bahasa ya. Emang kan Bahasa ya. benar. Jadi itu kan apa itu kan karena itu aku dengar dari omongan aku pengen dengar langsung kalau dari sisi Kak Bola tuh kenapa bisa kayak gitu kalau pacaran sama orang Korea jadi lancar? Karena harus pakai bahasa Korea. Jadi Iya, kayak kayak- sebenarnya intinya tuh kalau mau jago harus latihan terus kan. Nah, kalau latihan terus harus ada temennya kan. Mas tidak Nah, mas kalau tidak ada kerja. Nah, temennya ini bisa teman dekat atau teman hidup. Tinggal dipilih. Tapi Keren. yang paling enak sih teman hidup Ya, Tapi iya. Udah, masa Iya. lalu sih udah. Memungkinkankah kita nanti ngomong sama idol gitu kan calon Ini ada teman itu tuh. itu ya itu mah dia aja yang udah lupa ngomong Korea dia mau di sini ngomongnya bahasa Indonesia Boleh. aja. Tapi aku pengen nanya kakak nih udah pernah tinggal di Korea apa? Enggak, aku liburan doang tahun lalu, Oh. seminggu. Oh liburan. Iya. Jadi kayak kakak nih malahan otodidaknya di Indonesia gitu Iya. ngobrol sama kayak orang-orang Korea yang tinggal di Indonesia gitu. Ah. Wow tapi lancar banget gitu ya kan? Ya, makanya kamu mau aku kenalin nggak? Atau ada cuma sama siapa? Yeonjin, kamu biasanya siapa sih? Aku Yeonjin banget sih. Itu kalau misalkan kakak nanya Yeonjin, ya boleh banget. Nanti kita bisa ada keuntungan kita obrolin gitu. Oke. Tapi tuh aku kayak penasaran tentang budaya sih. Kan kakak juga kalau belajar bahasa mungkin juga belajar budaya Korea juga kan. Menurut kakak nih budaya yang beda ya, Indo sama Korea yang mencolok tuh apa sih? Yang mungkin kakak pas Budaya. belajar kayak perasaan di Indonesia nggak gini-gini amat deh kayak gitu. Nah mungkin di Korea kok di Indonesia nggak ada yang kayak gini sih? Kayak Budaya gitu. minum. Minum itu Saju hangat. saja itu kayak udah Iya, jadi kayak kewajiban ya iya, kalau misalnya kalau maba masuk kayak hampir tiap hari gitu pasti minum sama seniornya. Coba tanya aja sama dia. iya kre hello Hangguk Saram Proci, andel yo. Andel Iya, di benar-benar. Coba, kalau di Korea ya untuk main bareng dan curhat bareng dan biar jadi lebih akrab harusnya wajib minum alkohol. Soalnya orang-orang pikir Taiti nggak boleh Taiti Taiti nggak boleh. Ah, Kalau Taiti bisa dibully. kayak ya cemen gitu ya. Nggak dibully tapi nggak bisa akrab banget gitu. Oh gitu, jadi tuh tingkat keakraban itu bisa minum bareng kayak Iya, gitu karena ya. kalau misalkan minum bareng kan kayak 뭐지? Senang gitu. 풀리잖아. Iya. 그 뭐랄까? Jadi biar lebih curhat gitu. keren. Hatinya tuh lebih plong gitu. Oh. Jadi kayak Kayak- plong kalau minum. Kayak lebih bebas gitu lebih Iya, curhat. gitu. Oke. Dan Kak Bora juga nih udah mengeluarkan buku. Aku udah pernah dikasih, kerja sama Kak Gini ya. Oh iya. Ya itu tentang belajar bahasa Korea kayak gitu kan. Nah kalau teman-teman mungkin yang pengen belajar tentang bahasa dasar bahasa Korea bisa tuh ya kan. Itu apakah nanti akan ada buku kedua lagi? Aku udah buku kedua. Udah. Ketiga. Ketiga, oke maaf. Buku ketiga, buku selanjutnya. Ada sih rencana tahun depan mau bikin. Amin. Ya, apakah akan ada buku halu kerjasama sama aku? Nanti Aku soalnya buku 1 buku 2 halu, jadi Oh. nanti
ketiga nggak tahu nih apakah harus tetap halu setelah aku atau kan tidak berarti gitu. Apa kan ya, aku pengen nanya kayak fan girl fan, maksudnya kan kakak juga mau kenal sama kayak teman-teman Korea juga banyak ya. Tingkat halunya gitu fan girl Korea itu sama nggak sih kayak tingkat halu fans Indonesia, apalagi aku nih halunya udah mulai mico gitu. Tapi sebenarnya ya kalau boleh jujur seumur aku tuh di Korea udah nggak mikirin K-pop. Oh seriusan? Iya. Udah kayak kerja aja gitu? Iya, itu kayak cuman anak SMP, anak SD. Ya Kasian lah, kecil. Aneh kan? Kalau sekarang Iya, lebih tinggi daripada dulu K-pop itu budaya anak pemuda, jadi sampai SMA. Tapi kalau sekarang di K-pop juga variationnya banyak kan, jadi umurnya lebih tinggi, jadi sampai 25, 6 juga masih ada, tapi ya paling banyak itu umur yang pokoknya SMA yang kayak 19-an gitu, yang paling banyak K-popersnya. Oh my god, terus aku udah tuh kita sekarang gimana? Oh gitu. Tapi kan kalau misalkan dilihat kan emang K-pop sekarang sudah mendunia banget kan. Nah, kakak tuh biasanya siapa sih kalau misalkan K-pop? aku biasanya Uje sekarang. X1. Oh, X1 yang XX1. Dan kakak wawancara semua. Halo, aku Hansungu Bigtong. 와, 되게 잘하시는데요? Betul. Iya. Gimana tuh kalau dong ceritanya? Kalau ceritanya. Iya kayak kok bisa gitu kan? Iya aku tahu kakak kan suka X1 gitu kan. Kayak mendapatkan kesempatannya gimana? Nekimnya tuh gimana gitu? Nekimnya 너무 좋아. Nah itu coba aku aja ngeliatnya excited tuh awal mulanya gimana tuh? Jadi kayak aku di email sih sama yang itunya mereka, agensinya mereka kayak dia pengen apa sih namanya memarketkan lagunya di Indonesia gimana? Iya, bener nggak sih? sih? Mengembangkan lagu market pasar apa memasarkan pasar itu di Indonesia. Kenapa memarket kan ya udah memasar Ya, iya. itu nah pakainya kayak Terus pada saat itu rasa kayak dugen-dugen terus kayak sayangnya virtual ya karena lagi koran kayak gini. Terus ya, kayak, coba aku di Korea ya pasti udah langsung datang aku salin cipika-cipika itu kan tadi baru bilang umur segini udah nggak mikir ini kita udah langsung halu-halu lagi. Nah, apakah ada planning selanjutnya kakak tuh pengen wawancara siapa sih? Kayak keinginannya gitu. Aku siapa aja deh, aku tuh kalau ngeliat si kak siapa? Kak Sol itu dia kayak wawancara semua orang kayak juga mau. Kayak aku kayak pengen kayak gitu juga bisa wawancara ini aku kayak pengen juga. Tapi kalau misalkan dari Maem Soge Chojang itu pengennya tuh siapa gitu? Uje lah, jelas. Oh, Uje atau enggak EXO sih udah jelas. Iya sih. Kalau misalnya nih bisa ada ini ngomong-ngomong kesan-pesan untuk kalau misalkan aku pengen Uje gitu ya. Kira-kira nonton video ini gitu. Bisa siapa tahu kayak apa ini ngomongin gue. Ya ada suara-suaranya deh gitu. Uje ya, none mamsoge chojang. Gue nggak tahu lagi nih. Amin. Nah kan ini udah akhir tahun nih ya kak. Udah nggak kerasa ya? Udah nggak kerasa nggak sih tahun ini? Enggak. Kayak tiba-tiba bulan Januari, udah Desember. Betul, nggak kerasa banget di rumah aja. Nah, untuk planning tahun depan selain tadi yang mungkin ada rilis buku, mungkin kakak tuh pengen mengeluarkan konten-konten baru apa sih di YouTube kakak maupun TikTok kakak gitu? Ada udah planning? Belum ada. Tapi pengennya ngapain gitu? Ya, apalagi kalau misalnya tahun depan udah nggak ada corona, amin gitu. Oh ya jelas sih pengen ke Korea, terus habis itu kayak bikin vlog misalnya ke salon yang didatengin idol atau yang gitu-gitu sih. Supaya kita semakin dekat dengan idol. Oh, ada larangan menuju idol. Mas merasakan. Iya betul. Karena kan emang kalau misalnya sebagai penonton aku kan juga sering kayak nonton vlog kayak kalau misalkan ada yang nge-vlog gitu, karena kayak aku merasakan ada di situ gitu. Jadi tuh konten aku sangat menunggu banget, kidarel banget ya nekinan. Pokoknya kita semoga bisa menonton vlog Kabora tahun depan di Korea dan kalian juga bisa ke Korea bertemu idol kalian ya guys. Amin. Oke Kabora, terima kasih banyak sudah membagi cerita dengan Amel. Kamsahamnida. Semoga Kabora makin sukses juga dan oke, makin dekat bertemu idol. Oke. Kamsahamnida. Bagi ilmunya dong. Cuayo. Pokoknya kalian jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Oke, Cikgu terima kasih. Annyeong. Annyeong. Bye bye.